warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan observasi budidaya ikan lele. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Mansa Kota Serang meminta waktunya Bapak untuk diwawancarai. Apakah Bapak bersedia? Silakan apa yang ingin ditanyakan. Ya, baik Pak. Bapak ini sejak kapan usaha ikan lele? Baik, sebelumnya kami ucapkan selamat datang buat adik-adik dari Mansa Serang yang telah berkunjung di unit pembenihan ikan lele yang ada di kampus Serang. Ini adalah bagian dari Poltek AUP yang ada di Jakarta. Untuk pembenihan ikan lele sebenarnya ini sudah kita rancang mulai dari aktif ya, itu sudah sekitar dari tahun 2000 sudah ada kita mulai pembenihan ikan lele. Kemudian sampai sekarang ini kegiatan ini masih berlanjut. Nah, kegiatan ini memang kami pergunakan untuk kegiatan praktek bagi taruna-taruni kami atau mahasiswi kami yang ada di Poltek Kampus Serang, di Poltek AUP Kampus Serang. Oh, berarti sudah lama ya Pak ya? Sudah, kalau sampai sekarang ya dari 2000 sampai dengan 2021 ya 21 tahun kurang lebih kita melakukan kegiatan. Iya. Kapan pergantian kolam lele harus dilakukan? Untuk pergantian kolam lele memang tergantung dari jenis atau bahan yang digunakan. Jadi ada kolam untuk induk kita pakai menggunakan kolam fiber. Kemudian untuk benih, terutama kita yang ada di sini ya, kita menggunakan kolam fiber. Ini agak lumayan lama dengan menggunakan kolam fiber, mungkin bisa sampai ya, dari tahun 2000 sampai sekarang masih ada barangnya ya, artinya lebih awet. Nah, kita juga punya kolam bulat nanti untuk kolam pembeberan. Nah, ini kita menggunakan kolam bulat dilapisi dengan terpauling kayak tenda itu, tapi yang bagus kita punya nanti bisa dilihat di unit penjejerannya. Itu ada 10 kolam dengan diameter 3 meter, jadi kurang lebih 50 cm. Untuk pergantian kolam sendiri, kalau kita menggunakan kolam terpal, paling kita bisa bertahan sampai 3-4 tahun. Bagaimana itu Pak cara mempercepat tumbuh lele? Untuk apa sih namanya? Bisa lebih cepat tumbuh gitu. Kita bercerita dari induk dulu ya. Jadi benih yang kita hasilkan itu akan menjadi bagus apabila kita juga menggunakan induk yang bagus. Induk yang bagus yang bagaimana? Ya, induk yang bagus itu untuk saat ini kami masih berorientasi bahwa induk yang bagus itu yang mempunyai sertifikat. Nah, saat ini yang ada sertifikat induk lele itu ada di Sukabumi dengan lele Tangguriang. Yang kedua itu ada induk Mutiara, ini yang dari Sukamandi. Nah, ini induknya harus bagus sehingga satu, kalau induknya bagus itu tahan penyakit dan pertumbuhannya juga cepat. Namun demikian bahwa benih yang bagus harus dihasilkan dari induk yang bagus dan juga pakan yang bagus. Nah, ini pakan juga berperan penting di dalam kegiatan usaha budidaya pembenihan ikan lele. Ini sangat harus diperhatikan ya. Jadi pakannya juga harus yang bagus, induknya juga yang bagus sehingga menghasilkan benih ikan lele yang bagus dan kualitas. Untuk kendalanya yang Bapak temui? Untuk kendala sendiri yang kami hadapi karena ini kita di pinggir pantai ya, jadi yang pertama kendala air ini agak susah di sini, makanya kita ada juga menggunakan sistem resirkulasi sehingga kita tidak banyak melakukan pengambilan air. Di samping air
cuaca juga sangat sangat berpengaruh. Dengan kondisi saat ini yang panas ini, ini harus menggunakan atap yang terbuat dari paranet atau para itu harus lapis 2. Kalau hanya lapis 1, sinar matahari tembus ke dasar kolam, nah ini akan timbul nanti lumut. Nah, kemudian kalau sudah begitu, kendalanya nanti timbul penyakit yang namanya aeromonas. Ini yang sangat kita yang kita antisipasi. Jadi jangan sampai aeromonas itu tumbuh. Makanya atapnya harus kita kasih atap, kita kasih para atau paranet itu supaya tidak terjadi penyakit. Kalau itu kan tanda-tandanya kalau misalkan kita kena penyakit. Ya, ada ciri-ciri fisiknya yang mungkin ada yang kalau ini ada pinggir-pinggir pipi, kemudian ada yang juga mulutnya, kumisnya itu putih, kemudian gerakannya juga tidak gesit, kemudian hanya berdiri, si ikannya ya mulutnya di atas, tidak aktif lah gerakannya. Kemudian juga ada juga yang insangnya merah, jadi di sekitar insang itu ada bercak-bercak merahnya. Ini biasanya terkena aeromonas. Bagaimana gambaran berat lele dari Multiplot? Biasanya kita memang untuk benih ini kita selalu pantau, terutama yang ada di sini karena ini dipergunakan untuk praktek, sehingga mulai dari telur itu selalu dia kalau nanti kita melakukan pemijahan itu kayak yang saat ini nanti dilihat di mikroskop bagaimana sih perkembangan telurnya, mulai dari dia pembelahan sel dari 1 ke 2, 2 ke 4, 4, 8 ke 16 itu selalu dilakukan pemantauan, kemudian menjadi menetas, larva, kemudian menjadi benih. Ini nanti biasanya ditimbang ya setiap 1 minggu sekali ini dilakukan sampling. Tujuannya itu satu, kita bisa melihat pertumbuhan bobotnya berapa. Yang kedua untuk menentukan pakannya. Jadi jenis pakannya, berapa jumlah pakannya. Bapak kira-kira keuntungan yang dihasilkan dari sini? Untuk saat ini ya jadi bisa kita lihat lah ya. Sekarang setiap kali ada demo-demo jalan ke Serang atau ke Karangan Truk itu banyak sekali pecel lele yang ada di pinggiran. Artinya apa? Artinya budidaya lele ini mempunyai prospek yang sangat bagus. Nah, dengan banyaknya pecel lele itu tentunya berdampak pada sektor dari pembenihan. Jadi untuk benih sendiri ini 1 ekor itu bisa 1 induk itu bisa menghasilkan kurang lebih 30 sampai 40 ribu ekor. Nah, bayangkan kalau seandainya 1 ekor saja itu harganya 300 perak, berarti kurang lebih kalau 40.000 kali 300 sekitar 12 juta untuk 1 periode untuk kegiatan ini. Jadi menurut saya usaha pembenihan lele ini sangat menguntungkan karena apa? Pasar banyak, kemudian banyak yang pembudidaya yang membesarkan, kemudian banyak yang menyerap juga dari sektor di pasar ya, pasar juga banyak yang membeli, kemudian pecel lele banyak. Jadi menurut saya usaha pembenihan lele ini sangat mempunyai prospek yang sangat bagus. Terima kasih Pak. Bapak namanya siapa? Saya Pak Mugono. Terima kasih Pak Mugono telah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Maaf merepotkan ya Pak. Sama-sama, kami juga teman dari adik-adik teman satu Serang sudah berkunjung ke kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadikan
motivasi ya, buat adik-adik semuanya untuk di samping belajar formal di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.